Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pena Sejarah, pada serial sejarah Nabi Muhammad part yang keempat ini, kita akan belajar tentang Raja Yaman dan dua orang dukun terkait risalah kenabian. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita mulai. Nah, pada episode kemarin kan kita bercerita tentang robohnya bendungan Ma'rib ya, dan keluarnya Amr bin Amr dari Yaman. Nah, setelah Amr bin Amir keluar dari Yaman, kemudian di kerajaan Himyar ini terjadi pergolakan politik, pergantian kekuasaan, sampai nanti ada seorang yang bernama Robiah bin Nasr berhasil menduduki tahta kerajaan Himyar, dan dia menjadi Tuba atau Raja Yaman. Karena Raja Yaman ketika itu kan bergelar Tuba. Ini mirip seperti Firaun di Mesir atau Kaisar di Cina. Nah, kalau di Yaman, di kerajaan Himyar di Yaman, itu gelarnya adalah Tuba. Para raja atau para Tuba ini sangat dihormati oleh masyarakat di sekitarnya. Ya mirip-mirip seperti Firaun yang dianggap anak Tuhan kan, atau Kaisar-Kaisar di Cina yang kata-katanya itu tidak boleh dibantah, sama. Jadi raja-raja Tuba yang ada di Yaman, di kerajaan Himyar juga sangat-sangat dihormati karena wibawanya, kemudian akses militernya, kemudiannya semuanya lah. Mereka adalah orang-orang pilihan menurut tradisi Himyar. Kerajaan Himyar di bawah kendali para Tuba ini dikenal kuat ketika itu, yang mana ibu kotanya adalah di Zafar, kemudian pindah ke Sona, dan beberapa kali pindah lokasi, tapi masih di daerah Yaman. Kemudian para raja Tuba ini selain mengendalikan daerah Yaman juga melakukan aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan di sekitar seperti kerajaan atau kekaisaran Persia, kemudian kekaisaran Aksum di Abyssinia atau Ethiopia, kekaisaran Romawi, dan kerajaan-kerajaan lain. Di Jazirah Arab sendiri, raja-raja Tuba ini terkenal karena mereka itu sering melakukan ekspansi. Jadi raja-raja Tuba yang ada di selatan Jazirah Arab di Yaman itu sering melakukan ekspansi atau perluasan wilayah ke Hijaz sampai ke Syam, bahkan berarti sampai ke ujung Jazirah Arab di bagian utara. Nah, cerita kali ini akan berfokus terhadap mimpinya Raja Robiah bin Nasr. Jadi gini, pada suatu hari Raja Robiah bin Nasr bermimpi buruk yang mimpi ini sangat-sangat mengagetkannya. Nah, mimpi itu gimana? Mimpi ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab tarikhnya atau dalam kitab syirahnya. Mimpi itu seperti ini. Ibnu Ishaq berkata, Robiah bin Nasr adalah Raja Yaman di antara para Raja Tuba. Ia mengalami mimpi yang mengejutkan dan membuatnya merasa ketakutan. Karena itu, ia mengumpulkan seluruh dukun, penyihir, ahli ramal, dan ahli nujum di kerajaannya. Ia berkata kepada mereka, "Aku telah mengalami mimpi yang mengejutkan dan membuatku ketakutan. Jelaskanlah kepadaku tentang mimpi tersebut dan maknanya." Kemudian mereka, yaitu para penyihir dan para dukun tersebut, menjawab, "Ceritakanlah mimpimu, maka kami akan menafsirkannya." Si Raja Robiah bin Nasr berkata, "Jika aku memberitahukan mimpiku kepada kalian, aku tidak akan mempercayai tafsiran kalian. Yang dapat menafsirkan mimpiku adalah hanya orang yang sudah mengetahuinya sebelum aku menceritakan mimpiku tersebut." Kemudian salah satu dari mereka, maksudnya adalah salah satu dari para dukun dan penyihir tersebut berkata, "Jika Raja menghendaki demikian, maka kirimkanlah utusan kepada Syotih dan Syik, karena tidak ada yang lebih mahir tentang ilmu tafsir mimpi selain daripada mereka berdua. Mereka berdua akan memberitahumu tentang apa yang engkau tanyakan." Nah, jadi di situ dikatakan Raja Robiah bermimpi yang tadi yang mengerikan tersebut, kemudian mengumpulkan para penyihir-penyihirnya, dukun dan peramalnya. Ketika mereka bertanya, "Wahai Raja, mimpimu apa?" Maka Raja ini, saya nggak mau ngasih tahu kamu. Kalau saya ngasih tahu mimpiku ke kalian, ya kalian bisa saya nanya karena cerita kan gitu ya. Pokoknya saya mau peramal yang benar-benar sakti, yang tanpa aku menceritakan pada si peramal tersebut, peramal itu sudah tahu isi hatiku. Nah, intinya adalah si Raja Robiah bin Nasr ingin mencari dukun atau peramal yang benar-benar sakti,
yang tahu isi hatinya, yang tahu isi mimpinya, seperti itulah mimpinya. Nah, para dukun-dukun kerajaan tersebut, para peramal kerajaan tersebut itu merekomendasikan 2 orang peramal atau 2 orang dukun yang bernama Syati dan Syik. Nah, siapa sih sebenarnya Syati dan Syik ini? Nah, di situ Ibnu Hisham menceritakan secara ringkas tentang nasabnya. Nama asli Syati adalah Robi bin Robi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Tib bin Adi bin Mazin bin Huzan. Dikatakan bahwa ia dinamakan dengan Syati. Syati itu artinya adalah permukaan datar karena tubuhnya seperti sepotong daging yang diletakkan di atas tanah, seakan-akan ia terbentang di atasnya. Jadi ininya saat ini orangnya senang senang tirakat gitulah. Soal sederhana, senang tirakat, menjauhi duniawi, makanya dinamakan dengan Syati, permukaan yang datar. Nah, kemudian Syati ini yang terkenal sakti tersebut. Nah, dari mana sih kesaktiannya ini? Ini ada riwayat dari Wahab bin Munabbih. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Syati, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Syati menjawab, aku memiliki sahabat dari bangsa jin yang mendengarkan berita dari langit dari Gunung Sinai ketika Allah berbicara kepada Musa alaihissalam. Dan ia menyampaikan kepadaku dari sana apa yang ia dapatkan. Dikatakan pula bahwa Syati dan Syik dilahirkan pada hari yang sama dengan wafatnya Tarifah sang dukun wanita, istri dari Amr bin Amir. Sedangkan Syik adalah putra Sa'ad bin Yasqur bin Ruhm bin Afrab bin Qasar bin Abqar bin Ammar bin Nizar. Dan Ammar sendiri adalah ayah dari kabilah Bajilah dan Khasam. Nah, kalau kita ingat cerita yang dahulu itu adalah Amr bin Amir itu ternyata mempunyai seorang istri yang istrinya ini bernama Tarifah. Nah, ketika wafatnya Tarifah, itu hari itu juga lahir Syati dan Syik. Jadi masih ada nyambung-nyambung dikit gitu ya. Kemudian kisah Robiah bin Nasar dengan 2 dukun yaitu Syati dan Syik. Nah, setelah Raja Robiah bin Nasar mengumpulkan para dukunnya, para peramalnya, dan ahli nujum dan sebagainya lah, datang ke istana ternyata tidak mampu menafsirkan mimpinya. Nah, kemudian sesuai arahan para peramal-peramal tersebut, Raja Robiah bin Nasar mengirimkan 2 utusan. Yang satu diutus ke Syik dan satu lagi diutus ke Syati. Yang tujuannya apa? Tadi untuk menanyakan mimpi sang raja ini. Apa sih arti mimpinya? Di sini Ibnu Ishaq menceritakan ternyata Syati datang terlebih dahulu sebelum Syik. Nah, setelah Syati datang ke istana, setelah datang menghadap raja, kemudian raja berkata kepada Syati. Beliau berkata seperti ini, aku melihat sebuah mimpi yang membuatku terkejut dan takut. Ceritakanlah mimpi itu kepadaku. Karena jika engkau mengetahui mimpiku tersebut tanpa aku ceritakan, berarti engkau juga tahu maknanya. Lalu Syati menjawab, jawabannya begini, aku akan melakukannya. Engkau melihat sebuah bara api yang keluar dari kegelapan, lalu jatuh di tanah Tihamah, dan memakan segala sesuatu yang memiliki tengkorak di sana. Nah, mendengar jawaban dari peramal Syati ini, maka Raja Robiah bin Nasar ini kaget sekaligus kagum kepadanya. Wah, ini benar-benar dukun ini. Aku nggak ngomong apa-apa, dia langsung tahu isi hatiku, langsung tahu isi mimpiku. Wah, ini benar-benar dukun top ini, bukan kaleng-kaleng. Intinya gitulah. Nah, kemudian Raja Robiah bin Nasar berkata kepadanya, engkau benar-benar mengetahui segalanya, wahai Syati. Nah, sambil mengujinya. Jadi apa yang kau pahami dari mimpiku tersebut? Kata si raja kepada si peramal Syati. Nah, kemudian Syati menjawab, aku bersumpah demi segala yang ada di antara 2 gunung berbatu, bahwa Abyssinia atau Habasyah atau Ethiopia akan mendatangi tanah kalian. Mereka akan menguasai wilayah kalian dari Abian hingga Jurais. Nah, kemudian mendengar jawaban si Syati ini, Raja Robiah berkata, demi ayahmu, wahai Syati, sungguh ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan mengusik hati kami. Kemudian Raja Robiah bin Nasar berkata kepada Syati, wahai Syati, kapan peristiwa ini akan terjadi? Apakah di masaku atau di masa setelahku? Kata Raja Robiah bin Nasar. Kemudian Syati menjawab, peristiwa ini terjadi di masa setelahmu.
kira-kira 60 tahun atau 70 tahun dari sekarang. Nah, kalau menurut penuturan si Shati ini, penyerangan yang terjadi oleh Kekaisaran Abyssinia oleh orang-orang Afrika ke Yaman itu terjadi 60 tahun atau 70 tahun setelah masanya Raja Robiah bin Nasr ini. Kemudian Raja Robiah bin Nasr berkata lagi kepada Syai, "Wahai Syatih, apakah kekuasaan mereka atas Yaman ini akan berlangsung selamanya atau akan berakhir?" Kemudian Syatih menjawab, "Kekuasaan mereka tidak berlangsung selamanya. Mereka berkuasa di Yaman ini sekitar 70 tahun lamanya. Kemudian setelah 70 tahun, mereka bangsa Abyssinia akan keluar dari Yaman ini, akan melarikan diri dari Yaman ini, atau akan dihancurkan dari Yaman ini." Kemudian Raja Robiah bin Nasr berkata lagi, "Lalu setelah bangsa Ethiopia atau bangsa Abyssinia ini terusir dari Yaman, nanti siapa yang akan memimpin Yaman ini, wahai Syatih?" kata Raja Robiah bin Nasr. Kemudian Syatih menjawab, "Yang akan memimpin Yaman setelah bangsa Abyssinia terusir dari sini adalah orang yang bernama Iram bin Yazan, yang akan bangkit melawan bangsa Abyssinia dari daerah Aden. Dia, Iram bin Yazan, tidak akan membiarkan satu orang Abyssinia pun tinggal di Yaman. Jadi semua orang tersebut, semua bangsa Abyssinia tersebut, itu akan dihabisi sehabis-habisnya oleh Iram bin Yazan, yang akan bangkit dari daerah Aden." Itu kata si Syatih. Kemudian Raja Robiah bin Nasr berkata lagi kepada Syatih, "Wahai Syatih, kemudian apakah kekuasaannya itu akan bertahan atau juga nantinya akan berakhir?" Kemudian Syatih menjawab, "Kekuasaannya akan berakhir." Nah, kemudian Raja Robiah bin Nasr menjawab lagi, "Siapakah yang akan menggulingkan atau menghancurkan kekuasaan Iram bin Yazan ini?" Kemudian Syatih menjawab lagi. Nah, jawaban Syatih ini sangat mencengangkan. Beliau mengatakan seperti ini, "Yang akan menghancurkan kekuasaan Iram bin Yazan ini adalah seorang nabi yang suci yang akan menerima wahyu dari Yang Maha Tinggi." Jeder. Siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Raja bertanya lagi, "Dari mana asal nabi ini?" Kemudian Syatih menjawab, "Ia adalah seorang lelaki dari keturunan Khalid bin Fikhr bin Malik bin Nadr. Kekuasaannya akan tetap di antara kaumnya sampai akhir zaman." Kemudian Raja Robiah bin Nasr berkata kepada Syatih, "Wahai Syatih, apakah akhir zaman itu ada?" Kemudian Syatih menjawab, "Ya, yaitu hari di mana seluruh makhluk dari yang terdahulu hingga yang terakhir akan dikumpulkan. Di hari itu, orang-orang yang berbuat baik akan bahagia, sedangkan orang-orang yang berbuat buruk akan celaka." Kemudian Raja Robiah bin Nasr tadi bertanya lagi kepada Syatih, "Apakah yang kau beritakan kepadaku ini benar, wahai Syatih?" Kemudian Syatih menjawab, "Iya, benar. Demi senja, demi gelap, dan demi fajar ketika memancar, sungguh apa yang aku sampaikan kepadamu adalah kebenaran." Nah, itu adalah dialog antara Raja Robiah bin Nasr, Raja Yaman ketika itu, dengan peramal sakti yang bernama Syatih, yang mana dialog ini direkam oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya, dan juga oleh Ibnu Hisham dalam kitab Syirahnya. Kemudian dialog antara Raja Robiah dan Syik. Tadi kan dialog antara Raja Robiah dan Syatih. Kemudian belum puas, mungkin masih ragu, Raja Robiah juga mengundang peramal lain yang bernama Syik yang juga sama-sama sakti. Dialognya seperti ini. Tidak lama kemudian Syik datang kepada Raja. Lalu Raja bertanya arti mimpinya kepadanya, sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Syatih. Namun sang Raja merahasiakan jawaban Syatih untuk menguji apakah keduanya akan memiliki jawaban yang sama atau berbeda. Syik lalu menjawab dan berkata, "Ya, aku melihat bara api keluar dari kegelapan dan jatuh di antara padang rumput dan bukit kecil, memusnahkan segala yang bernyawa di sana." Dikatakan ketika Syik mengatakan hal itu kepada Raja dan mengetahui bahwa keduanya sependapat atau sama, hanya saja Syatih mengatakan itu terjadi di tanah Tihamah dan memusnahkan semua yang memiliki tengkorak, sedangkan Syik mengatakan itu terjadi di antara padang rumput dan bukit kecil yang memusnahkan semua yang memiliki nyawa. Lalu sang Raja berkata kepadanya, "Kamu benar, wahai Syik, dalam hal ini apa penafsiranmu?" Kemudian Syik menjawab,
demi manusia yang tinggal di antara dua pegunungan lava, bangsa Sudan akan turun dari tanah kalian. Mereka akan menguasai segala yang halus dan yang lembut dan akan memerintah dari Abin hingga Nejeran. Jadi bangsa Sudan itu kan tadi bangsa Afrika maksudnya ya. Jadi bangsa Afrika atau orang-orang kulit hitam akan menguasai Yaman. Ya kurang lebih sama dengan Syadi tadi ya. Cuman kalau Syadi lebih spesifik ke bangsa Abyssinia. Jadi kan dulu daerah Afrika itu dikuasai oleh kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium. Maka Sudan, kemudian Mesir, kemudian Ethiopia itu masih kaki tangannya Bizantium. Nah, nanti untuk kenapa kok mereka menyerang Yaman itu nanti ada ceritanya di part selanjutnya. Itu ada konflik agama di situ. Sang raja bertanya lagi kepada Syekh, demi ayahmu wahai Syekh, ini adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan bagi kami. Kapan ini akan terjadi? Apakah pada masaku atau setelahku? Kemudian ia Syekh menjawab tidak, tetapi setelah beberapa waktu. Kemudian seorang yang agung dan memiliki kedudukan besar akan menyelamatkan kalian dari mereka dan akan membuat mereka merasakan kehinaan yang besar. Kemudian Raja Robiah bertanya lagi, siapakah orang yang memiliki kedudukan besar ini? Ia Syekh menjawab, seorang pemuda yang bukan dari yang rendah atau tersela yang akan muncul dari keturunan Riyazan. Nah sama kan, Riyazan. Sama dengan komentarnya Syatih tadi, kurang lebih samalah. Ia tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka di Yaman, jadi semuanya akan dibabat habis. Kemudian Raja bertanya lagi, apakah kekuasaannya akan berlanjut atau berakhir? Ia Syekh menjawab, tidak. Kekuasaannya akan berakhir dengan datangnya seorang Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan di tengah kaum yang beriman dan berbudi luhur. Kekuasaannya akan berada di kalangan kaumnya hingga hari pemisahan. Raja bertanya, apa itu hari pemisahan? Kemudian peramal Syekh menjawab, hari di mana para pemimpin akan diberi balasan. Seruan akan terdengar dari langit, didengar oleh yang hidup dan mati. Pada hari itu manusia akan dikumpulkan untuk perhitungan. Kemenangan dan kebaikan akan menjadi milik mereka yang bertakwa. Sang raja bertanya lagi, apakah benar ya apa yang kamu katakan? Kemudian Syekh menjawab lagi, iya, demi Tuhan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Apa yang aku beritahukan kepadamu adalah kebenaran. Tidak ada kebimbangan di dalamnya. Itulah dialog antara Raja Robiah bin Nasr yang merupakan raja yang menguasai Yaman ketika itu, yaitu Kerajaan Himyar, yang mendapatkan mimpi yang sangat menakutkan. Setelah raja itu mengumpulkan para peramal dan dukun-dukunnya ke istana, ternyata mereka nggak ada yang mampu menafsirkannya. Kemudian setelah diberikan solusi atau rekomendasi bahwasanya ada dua peramal sakti yang bernama Shelly dan Sheikh, ya. Kemudian raja menanyakan arti mimpinya kepada mereka, ternyata jawabannya kurang lebih sama atau mirip lah. Intinya nanti suatu saat kerajaan Himyar, kerajaan Arab di Yaman itu akan diserang oleh bangsa dari Afrika. Ada yang mengatakan dari Sudan, ada yang mengatakan dari Ethiopia. Tapi intinya akan diserang oleh kerajaan dari Afrika, dari seberang lautnya. Nah, setelah Raja Robiah bin Nasr mendengar perincian atau penjelasan dari dua peramal tersebut, apa yang beliau lakukan? Nah, untuk tahu jawabannya, tunggu di part selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.